Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila Siti Wulandari dari Prodi D3 Keperawatan. Kali ini saya akan memaparkan hasil tugas clipping yang berjudul korupsi. Pengertian korupsi. Kata korupsi dalam bahasa Inggris corruption. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Faktor eksternal bisa ditinjau dari aspek ekonomi, seperti pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis, misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen, dan organisasi, ketiadaan akuntabilitas, dan transparasi. Aspek hukum terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum, serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Kasus korupsi Hambalang, Seoul Malarangeng, dituntut 5 tahun penjara. Terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan prasarana pusat pendidikan sarana olahraga nasional di Hambalang, Andi Zulkarnaen Malarengang atau akrab disapa Seoul Malarangeng, dituntut 5 tahun penjara dan denda 500 juta. Memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, maka menuntut penjara 5 tahun dan denda 500 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan. Jaksa menilai Seoul terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerima 5.050 US dollar atau senilai 5 miliar rupiah dan 2 miliar rupiah terkait proyek di Hambalang. Pemberian uang tersebut tertuang dalam surat dakwaan yang menyebut adik kandung mantan Menopora Andi Alfian Malarengang itu sebagai perantara pemberian uang sebesar 550 US dollar dari mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus pejabat pembuat komitmen Kemenpora Deddy Kusdinar. Dalam dakwaan disebut bahwa uang itu diberikan secara bertahap, yaitu 2 miliar rupiah diterima Seoul di kantornya dari PT Global Dava Manunggal, 1, miliar rupiah diterima oleh Seoul Malarengang dari PT Global Dava Manunggal melalui mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram
dan Rp500 juta diterima Joel Malarengang dari PT Global Dava Manunggal melalui Muhammad Fakhrudin. PT Global Daya Manunggal adalah salah satu perusahaan subkontraktor yang mengerjakan proyek Hambalang, sedangkan Muhammad Fakhrudin adalah staf khusus Andi Malarangeng. Uang itu digunakan untuk keperluan operasional Menpora, pembayaran tunjangan hari raya untuk protokoler Menteri Pemuda dan Olahraga, pembantu dan pengawal di rumah dinas Menteri Pemuda dan Olahraga dan rumah kediaman Andi. Uang itu juga akomodasi dan pembelian tiket pertandingan sepak bola Piala AFF di Senayan dan Malaysia, serta pertandingan tim Manchester United untuk rombongan Menpora serta anggota Komisi 10 DPR. Atas perbuatannya, Joel Malarengang disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Pasal itu mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau semaksimal 20 tahun, denda paling banyak Rp1 miliar. Dalam pemeriksaan 4 Maret 2013 lalu, Joel mengaku sudah mengembalikan $550.000 tersebut. Perkara ini merupakan pengembangan korupsi pembangunan proyek P3SON Hambalang sebelumnya yang sudah merejat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarengang selaku pengguna anggaran, mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusindar selaku pejabat pembuat komitmen saat proyek Hambalang dilaksanakan, dan mantan Direktur Operasional 1 PT Ahdikarya Persero Tengku Bagus Muhammad Nur dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Langkah pemberantasan korupsi. 1. Membangun supremasi hukum dengan kuat. Hukum adalah pilar keadilan. Ketika hukum tak sanggup lagi menegakkan sendi-sendi keadilan, maka runtuhlah kepercayaan publik pada institusi ini. Ketidakjelasan kinerja para pelaku hukum akan memberi ruang pada tipikor untuk berkembang dengan leluasa. Untuk itu sangat perlu dilakukan membangun supremasi hukum yang kuat. Tidak ada manusia yang kebal hukum, serta penegak hukum tidak tebang pilih dalam mengadili. 2. Eksistensi para aktivis. Para aktivis seperti LSM harus gencar menyuarakan suaranya untuk melawan korupsi. Di sini peran para aktivis sangat diharapkan. 3. Menciptakan pendidikan anti korupsi. Upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilaksanakan karena tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk membina generasi muda agar menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk anti korupsi. 4. Membangun pendidikan moral sedini mungkin. Mengapa banyak pejabat negara ini yang korupsi? Salah satu jawabannya karena mereka bermoral miskin, bertabiat penjahat, dan tidak bermartabat. Jika seseorang memiliki moral yang rendah, maka setiap gerak langkahnya akan merugikan orang. Oleh karena itu, sangat penting sekali membekali pendidikan moral pada generasi muda. 5. Pembekalan pendidikan religi yang intensif.
Semua agama mengajarkan pada kebaikan. Tidak ada satupun agama yang menyuruh kita berbuat untuk merugikan orang lain, seperti korupsi. Peranan orang tua sangat berpengaruh untuk menumbuhkan kesadaran religi pada anak agar kelak saat dewasa memiliki moral dan mentalis yang baik. Cara mencegah korupsi. 1. Mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. 2. Mengenali jenis korupsi. 3. Memaksimalkan kekuatan masyarakat. 4. Menggunakan jalur komunikasi alternatif. 5. Memanfaatkan teknologi. 6. Menutup celah internasional. 7. Menetapkan standar. 8. Menetapkan langkah-langkah yang tepat. Clipping ini bersumber dari https://greatdiehards.com /id/blog /cara mengatasi korupsi https www.merdeka.com /peristiwa kasus korupsi Hambalang Salmalarangin dituntut 5 tahun penjara .html https www.kompas.com /sokala red /2019 12/11/11/18554089 korupsi pengertian penyebab dan pendampaknya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.